Selamat pagi Bapak Ibu dan saudara-saudaraku sekalian. Kita semua berharga di mata Tuhan. Puji nama Tuhan kalau pagi ini kita dapat bangun dengan tubuh yang sehat. Kita masih dipercayakan nafas kehidupan dan kita masih dapat melakukan aktivitas kehidupan kita sehari-hari. Puji nama Tuhan. Mari kita baca, mari kita buka kebenaran firman Tuhan yang terambil dari Lukas 5 ayat 12 sampai dengan 14. Lukas 5 ayat 12 sampai dengan 14. Saya bacakan bagi kita semua. Judulnya adalah Yesus menyembuhkan seorang yang sakit kusta. Pada suatu kali, Yesus berada di dalam sebuah kota. Di situ ada seorang yang penuh kusta. Ketika ia melihat Yesus, tersungkurlah ia dan memohon, "Tuan, jika Tuan mau, Tuan dapat mentahirkan aku." Lalu Yesus mengulurkan tangannya, menjamah orang itu dan berkata, "Aku mau, jadilah engkau tahir." Seketika itu juga lenyaplah penyakit kustanya. Yesus melarang orang itu memberitahukannya kepada siapapun juga dan berkata, "Pergilah, perlihatkanlah dirimu kepada imam dan persembahkanlah untuk pentahiranmu persembahan seperti yang diperintahkan Musa, sebagai bukti bagi mereka." Puji nama Tuhan. Haleluya. Bapak Ibu, saudara-saudaraku, dalam kehidupan orang percaya, hal kekudusan adalah hal yang paling utama. Dan ini sudah berlaku sejak zaman kehidupan perjanjian lama. Bahkan di zaman Yesus. Sebagai contoh, di zaman perjanjian lama, jika ada orang yang menyentuh bangkai binatang yang binatangnya termasuk dalam golongan cemar, maka orang itu akan disebut cemar. Seperti halnya perikop yang tadi kita baca, bahwa orang kusta ada di dalam kota itu, ada di dalam sebuah kota itu. Hal yang sangat-sangat tidak tepat. Karena yang kita tahu kalau orang kusta itu adalah penyakit yang menular. Orang yang dapat menyebarkan penyakit itu kepada orang lain. Dan orang kusta tidak akan pernah dibiarkan tinggal di lingkungan masyarakat, lingkungan berpenduduk. Dia akan dikirim keluar, diasingkan, dikirim keluar dari kota, agar orang kusta ini tidak mencemarkan penduduk sekitar. Yang herannya di ayat ke-12 ini, dia ada di dalam kota itu, di mana Yesus juga ada di dalam kota itu. Saya percaya dia pasti mengendap-endap. Dia berusaha masuk ke kota itu untuk menemui Yesus. Bagaimana caranya supaya dia tetap bisa masuk ke kota itu dengan tidak dikenali, dengan tidak ada yang tahu kalau dia itu berpenyakit kusta. Di ayat ke-12, ketika ia melihat Yesus, si orang kusta ini, ketika ia melihat Yesus, tersungkurlah ia dan memohon. Dia berkata, "Tuan, jika Tuan mau, Tuan dapat mentahirkan aku." Jika Tuan mau. Dia tidak memaksakan Yesus pada waktu itu. Dia mengembalikan otoritas itu. Dia memberikan otoritas itu kepada Yesus. Jika Tuan mau. Jadi mau-maunya Tuan aja gitu loh. Maunya Yesus aja. Kalau Yesus mau, ya aku tahir. Kalau Yesus nggak mau, ya aku nggak tahir gitu loh. Aku nggak sembuh. Dan saya percaya bahwa orang kusta ini bukan baru kali ini dia mendengar bagaimana Yesus, atau dia datang kucul-kucul karena mendengar Yesus mau datang. Tapi sebelumnya, jauh sebelum itu dia pasti tahu banyak hal yang sudah Yesus kerjakan. Hingga dia begitu percaya kalau dia berusaha untuk masuk ke kota itu untuk menemui Yesus. Untuk memohon kepada Yesus agar dia tahir. Lalu di ayat ke-13, lalu Yesus menjamah
mengulurkan tangannya dan menjamah orang itu dan berkata, "Aku mau, jadilah engkau tahir." Seketika itu juga lenyaplah penyakit kustanya. Aku mau, jadilah engkau tahir. Hal yang menarik di sini, bahwa pribadi Yesus yang kita kenal, Allah yang kita sembah, sangat berbeda. Karena dia anak Allah, ya dan amin. Karena dia memiliki kuasa, ya dan amin. Di awal saya katakan, kalau di zaman perjanjian lama, orang yang menyentuh bangkai binatang dan binatang itu tergolong dalam binatang yang cemar, maka orang yang menyentuhnya akan disebut cemar. Tapi berbeda dengan Yesus. Yesus menjamah. Yesus mengulurkan tangannya, artinya menyentuh. Mengulurkan tangannya. Dan menjamah orang itu. Menjamah si orang yang sakit kusta ini. Artinya ada kontak fisik. Ada sentuhan tangan. Yesus menyentuh orang itu. Yesus mengulurkan tangannya, menjamah orang itu. Dan berkata, "Aku mau, jadilah engkau tahir." Bukan Yesus yang jadi cemar karena menyentuh atau menjamah orang yang sakit kusta itu. Tapi si orang sakit kusta inilah yang menerima transfer dari kuasa Yesus untuk mentahirkan dia. Kita baca di ayat ke-14. Yesus melarang orang itu memberitahukannya kepada siapapun juga dan berkata, "Pergilah, perlihatkanlah dirimu kepada imam dan persembahkanlah untuk pentahiranmu persembahan yang diperintahkan Musa sebagai bukti bagi mereka." Perlihatkanlah dirimu kepada imam. Artinya dia disuruh pergi, disuruh memperlihatkan dirinya. Bukan disuruh bercerita, bukan disuruh menyampaikan, tapi disuruh pergi dan memperlihatkan diri. Artinya orang-orang cukup melihat keadaannya. Cukup melihat kondisinya yang sudah pulih, sudah pulih. Kalau orang yang menerima kesembuhan, orang yang dikucilkan, orang yang diasingkan, ketika dalam sekejap dia sembuh, apakah bukan ekspresinya akan bersorak-sorai, berseru-seru, bercerita pada orang-orang kalau dia sudah sembuh dan dia pulih, atau dia sudah tahir? Tapi Yesus melarang itu dilakukan oleh orang kusta ini. Cukup dia memperlihatkan dirinya. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, kalau orang kusta ini memiliki rasa percaya dan menyerahkan otoritas hidupnya kepada Tuhan, Tuhan mau pulihkan atau tidak, Tuhan mau tahirkan atau tidak, dia kembalikan. Tapi rasa percaya dan berserahnya kepada Tuhan, kepada Yesus pada waktu itu yang menjadi poin dari bagaimana hatinya Tuhan berbelas kasih untuk menyembuhkan dan mentahirkan dia. Demikian juga dengan kita. Kehidupan kita saat ini yang memang keadaannya tidak baik, yang keadaannya memang tidak mendukung untuk kita tetap dan konsisten. Tapi mari kita lihat, kita masih memiliki Yesus dalam hidup kita yang sanggup, yang mempunyai kuasa untuk mentahirkan hidup kita, mentahirkan keadaan kita. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, mungkin saat ini kita semua juga dalam masa-masa sukar, dan bahkan mungkin tanpa kita sadari iman kerohanian kita, persekutuan pribadi kita juga merosot. Firman Tuhan pagi ini mengingatkan kita dan mengajar kita bagaimana
Tuhan sanggup dan Tuhan mampu. Allah yang kita sembah masih sama, yang memiliki kuasa yang besar. Dia ya dan amin, yang akan mentahirkan kehidupan kita. Kerohanian kita minta Tuhan untuk mentahirkan kehidupan kita, persekutuan pribadi kita dengan Dia, mesbah keluarga kita bawa kepada Tuhan dan minta kepada Tuhan. Tuhan, tahirkanlah kami. Tuhan, tahirkanlah aku. Jika Engkau mau Tuhan, maka kami menjadi tahir. Puji nama Tuhan. Biarlah firman pagi ini boleh kita lakukan dalam kehidupan kita. Boleh kita menjadi pelaku-pelaku firman. Seperti yang dikatakan pada ayat ke-14. Bahwa orang akan melihat hidup kita. Bahwa mereka akan melihat keadaan kita. Kita anak-anak yang hidup di dalam Tuhan. Tahir dari keadaan kita yang tidak baik. Dan orang akan melihat Yesus dalam kehidupan kita. Perlihatkan diri kita. Inilah kita yang hidup mengandalkan Tuhan. Hidup yang tahir karena kita berseru kepada Tuhan. Karena Tuhan yang mempunyai otoritas dalam kehidupan kita. Bukan kita, tapi apa yang mau Tuhan, bukan mau kita. Mari kita berdoa. Bapa di dalam surga, kami bersyukur untuk pagi ini Tuhan. Kebenaran firman-Mu mengajar kami. Kebenaran firman-Mu menyadarkan kami, menegur kami, mendidik kami. Bapa, terima kasih kalau kuasa yang Engkau berikan atas orang kusta ini Tuhan, begitu nyata dan dia menjadi tahir. Maka Engkau adalah Tuhan dan Yesus yang sama, yang akan memulihkan, yang memiliki kuasa dan dapat dan mampu mentahirkan keadaan kami saat ini. Terima kasih Tuhan Yesus. Biarlah apa yang kami minta, apa yang sudah Engkau kerjakan dalam kehidupan kami, orang-orang sekitar kami akan melihat bahwa kami adalah anak-anak yang hidup dalam anugerah-Mu, yang tahir dari keadaan kami yang tidak baik menjadi baik, dari kerohanian kami yang menjauh dari-Mu dan menjadi tahir dan membawa diri kami semakin mendekat kepada-Mu Tuhan. Terima kasih Bapa yang baik, terima kasih Yesus, terima kasih Roh Kudus. Biarlah Tuhan saat ini kasih setia-Mu, anugerah-Mu, kebaikan-Mu, kemurahan-Mu, anugerah-Mu yang melimpah-limpah itu Tuhan, memberkati dan memenuhi setiap kami, agar kami anak-anak-Mu menerima hal yang sama Tuhan, dari kuasa yang Engkau limpahkan. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa, kami bersyukur. Haleluya. Amin. Selamat pagi Bapak Ibu, selamat beraktivitas, tetap semangat. Tuhan Yesus memberkati.